Momopal, balik lagi sama aku Andini. Kalau ngomongin sejarah, emang gak ada habisnya Momopal. Udah nonton kan liputan kita di Museum Pancasila Sakti, Museum Bahari, dan yang terakhir di Museum Joang 45. Ada pepatah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Jadi buat kalian generasi Z kayak aku, banyak-banyakin ya main ke museumnya agar nggak lupa sama sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari kisah Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati yang menyebarkan ajaran agama Islam, hingga lahirnya Kesultanan Cirebon sebagai kerajaan Islam, membuktikan bahwa Cirebon merupakan kota yang menyimpan banyak sejarah yang mempengaruhi berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dan apabila Momopal ingin belajar sejarah sambil berwisata, Cirebon merupakan salah satu destinasi yang cocok banget. Berikut beberapa tempat wisata di Cirebon yang memiliki kekayaan historis versi Momotrip. Yang pertama ada Keraton Kesepuhan Momopal. Ternyata selain ada di Yogyakarta dan Solo, di Cirebon terdapat keraton juga Momopal. Sebelumnya ada yang tahu belum nih arti kata dari keraton? Nih aku kasih tahu ya. Keraton adalah daerah tempat seorang penguasa dalam pengertian sehari-hari. Keraton sering merujuk pada istana penguasa di Jawa dan Kalimantan. Dalam bahasa Jawa sendiri dikenal dengan istilah kedaton yang memiliki akar kata dari datu. Di Keraton Surakarta, istilah kedaton merujuk kepada kompleks tertutup bagian dalam keraton tempat raja dan putra-putrinya tinggal. Masyarakat keraton pada umumnya memiliki gelar kebangsawanan. Dibangun pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II. Walaupun keraton ini berabad-abad usianya, namun kondisi bangunan yang dikelilingi tembok bata berwarna merah ini masih sangat rawat loh. Sebelum berubah nama menjadi Keraton Kesepuhan, keraton ini dinamakan Keraton Pakungwati sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Mas Muhammad Arifin. Tidak hanya memiliki bangunan yang kokoh dan megah yang siap memanjakan mata Momopal, terdapat museum di dalam Keraton Kasepuhan yang berisi aneka benda pusaka serta lukisan oleh kerajaan. Karena tempat wisata ini syarat akan nilai sejarah, Momopal akan dibawa pada suasana Cirebon tempo dulu ketika menginjakan kaki di Keraton Kasepuhan. Momopal juga akan merasakan akulturasi budaya yang begitu kental ketika mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Selanjutnya ada Keraton Kanoman Momopal. Lokasinya tidak begitu jauh dari Keraton Kasepuhan. Kalau nggak salah hanya 2 km saja loh. Tapi ada apa ya di keraton yang satu ini? Komplek Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektar ini berlokasi di belakang Pasar Kanoman yang didirikan pada tahun 1678 Masehi. Komplek Keraton Kanoman merupakan kompleks tertua di Cirebon Momopal. Dikarenakan bangunan Witana yang ada pada bagian belakang komplek ini yang merupakan rumah Pangeran Walang Sungsang yang dibangun pada tahun 1428. Keraton Kanoman terbentuk seperti tata kota tradisional yang terdiri atas alun-alun, pasar, masjid, dan tempat tinggal sultan. Di dalam kompleks keraton terdapat banyak bangunan dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya adalah Gedung Padalaman Sultan, Bangsal Kaputran, dan Bangsal Kaputren. Yang uniknya di bangunan Mande Mastaka ada ruangan kecil yang di dalamnya terdapat kursi gading yang dikeluarkan hanya 1 tahun sekali. Dan ada pula bangunan bernama Balai Paseban yang fungsinya untuk ruang tunggu tamu saat menghadap Sultan. Di keraton ini terdapat museum yang menyimpan berbagai benda bersejarah, seperti kereta perang Paksi Nagaliman dan kereta Jempana. Di keraton ini, Momopal juga akan menjumpai piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias di dindingnya. Selanjutnya, ada Taman Sari Gua Sunyaragi. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang harus kamu kunjungi pada saat berlibur ke Cirebon.
Dari nama Taman Sarinya mirip dengan yang ada di Jogja ya Momopal. Ada apa aja sih di sini? Mirip nggak ya sama yang di Jogja? Kedua tempat ini memiliki fungsi yang sama loh Momopal, yaitu tempat para sultan untuk bermeditasi. Dari namanya, Sunyaragi berasal dari sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Selain untuk bermeditasi, di sini juga Sultan Cirebon dan keluarganya beristirahat. Ketika Momopal berkunjung ke tempat wisata ini, terdapat dua bangunan utama, yaitu Pesenggerahan dan Gua. Pada bangunan Pesenggerahan, Momopal dapat menemukan beberapa ruang yang berfungsi sebagai ruang tidur dan rias. Sedangkan pada bangunan Goa terdapat keunikan tersendiri, yakni pada bagian luar terlihat seperti candi. Namun, ketika dilihat pada bagian dalamnya berupa lorong-lorong yang menyerupai labirin. Gua Sunyaragi ini merupakan kawasan cagar budaya yang dibangun pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangeng. Kawasan ini luasnya mencapai 15 hektar loh Momopal, besar banget ya. Bangunannya juga mempunyai perpaduan antara gaya Indonesia di zaman kerajaan dengan beberapa ornamen Islam, Hindu, dan Tiongkok sebagai bangsa pendatang yang pernah menetap lama dalam menjalankan industri perniagaan. Selain itu, ada ruangan yang bernama Gua Pendekemasan yang digunakan Sultan dan para prajuritnya untuk membuat berbagai senjata tajam Momopal, seperti keris pusaka, tombak, dan lain sebagainya. Next ya Momopal, ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa nih. Udah ada yang pernah kesini belum? Kalau umat muslim wajib banget nih mengunjungi masjid yang satu ini pada saat mengunjungi kota Cirebon. Masjid ini merupakan salah satu ikon kota Cirebon loh Momopal. Pada awalnya masjid ini bernama Masjid Pakungwati karena mengikuti nama keraton yang dahulu bernama Keraton Pakungwati. Pada lokasi mihrab terdapat 3 buah batu tegel lantai khusus yang dulu dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki keunikan tersendiri, yakni masjid ini memiliki 9 pintu yang menyimbolkan Wali Songo. Pada pintu masuk ke bangunan utamanya berbentuk sangatlah kecil, membuat Momopal harus membungkuk untuk masuk. Inilah filosofi penghormatan untuk masuk ke rumah Allah. Konon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah pasangan dari Masjid Agung di Demak. Di masa ketika pembangunan Masjid Agung Demak dilakukan, Sunan Gunung Jati meminta izin untuk membangun pasangannya di Cirebon. Kalian penasaran gak sih Momopal kenapa namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Selain menjadi saksi bisu penyebaran Islam pada zaman Wali Songo, rupanya masjid yang dibangun pada tahun 1480 ini juga menjadi romansa Sunan Gunung Jati dengan Nimas Pakungwati Momopal. Menurut seorang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, yaitu Bapak Moh Ismail, masjid ini adalah aktualisasi rasa cinta Sunan Gunung Jati kepada sang istri. Bangunan masjid ini juga mempunyai arsitektur percampuran antara Islam dan Hindu. Karena pada saat itu Sunan Gunung Jati menunjuk 2 arsitek hebat, Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Nuansa Islam dihasilkan dari Sunan Kalijaga dan untuk Hindu berasal dari Raden Sepat Momopal. Yang uniknya lagi ya Momopal, katanya masjid ini dibangun dengan waktu 1 malam saja loh, dan dibantu oleh pekerja sebanyak 200 orang. Wow, menakjubkan sekali ya. Kalau kalian pernah berkunjung kemana Momopal saat liburan ke Cirebon? Langsung komen di bawah ya. Cukup sekian Momo info dari aku. Semoga info yang aku berikan bermanfaat untuk liburan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Andini pamit, bye!